dulu mungkin ya di zamannya sebelum ada HP itu mereka menganggap orang-orang sakti yang tadi dibilang menganggap oh itu mustahil, tapi kan sekarang udah lumrah ya. Udah lumrah. Nah, mungkin Kalian juga guys pada pernah mikir gak? Kalau zaman dulu itu kita boro-boro mikirin HP yang tinggal disentuh langsung connect kan. Nah sekarang tapi terjadi, yaitu hidup berawal dari mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang mas saya ditemanin ya. Namun bahasa nama collab ya. Collabs. Konten. Tapi saya belum punya channel lah. Oh nggak apa-apa. Nanti IG-nya aja. Oke, IG, Facebook atau yang lainnya ya. Oke. Di sini kan biasa membicarakan tentang orang-orang sakti nih. Nah, oh ya perkenalan dulu, saya lupa. Perkenalan dulu. Ini ada orang Purwakarta sebenarnya. Perkenalan dulu siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Muhammad Azam Adimanta, biasa dipanggil Azam. Ada juga yang manggil Adimanta juga ada. Adimantan. Mantan saya tapi mantannya Adi berarti. Biasanya kan di konten saya itu berbicara tentang orang-orang sakti ini ya, karena emang pengalaman saya mungkin ya, dan pemahaman saya juga, pengalaman dan pemahaman. Pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa, karena setiap orang tidak biasa ya. Jadi membuatnya istilah orang-orang sakti. Nah menurut Kang Azam nih, Kang Azam, orang sakti itu seperti apa dan bagaimana? Oke, kalau misalnya berbicara perspektif orang sakti itu sangat luas. Tapi kalau misalnya kita ambil saja contoh, saya lebih kepada untuk proses kehidupan ya. Untuk proses kehidupan itu saya lebih mempelajari satu demi satu, karena banyak di dunia ini yang memang campur aduk. Campur aduk itu dalam arti kata ketika kita berbicara lingkungan, tapi kontekstual, hanya sebatas kontekstual gitu. Lingkungan itu hanya sebatas kontekstual, tapi tidak dengan aplikasi ketika kehidupan kesehariannya juga lebih ke lingkungan hidup, terus ada sisi edukatifnya, ada sisi-sisi yang lainnya, sehingga ketika saya ditemukan dengan orang-orang yang berpikir terhadap konsen lingkungan hidup, itu sangat merubah pola hidup saya itu sendiri. Pertama, dari makna sakti terlebih dahulu ya, saya berpandangan seperti ini. Ketika disebut orang sakti, ya pada saat ini mana yang tidak sakti gitu. Artinya gini, ketika waktu leluhur kita yang sudah terdahulu itu dianggap oleh kita itu adalah orang sakti. Nah, lantas kita mengeneralisir kata sakti itu yang seperti orang terdahulu gitu. Tetapi tidak juga menurut saya, karena kita bisa komunikasi dengan orang di seluruh dunia yang memang tidak memakai kabel sama sekali, tidak memakai perantara orang gitunya, langsung dari by handphone gitu. Nah, by handphone itu apakah ini bukan dikatakan sakti gitu? Kalau pemahamannya itu kita lebih diperluas lagi, karena kita ingin mengkontak orang di satu negara dan ke negara lain, itu nggak perlu yang namanya kabel ataupun yang lainnya atau orang perantara itu. Iya, berarti kalau zaman dulu mah istilahnya telepati, ting gitu. Ya, telepati bisa. Nah, sekarang kan kalau misalnya ada orang yang memang menguasai ilmu telepati itu, tapi tidak setajam waktu dulu kan. Dulu mah kan ada ya. Ini untuk teman-teman semua, ada orang yang memang masih memegang teguh kebudayaannya gitu. Misalnya dari seng kuningan, ada ditaburin bunga seperti itu, terus di dalam hati itu si ibunya itu bilang,
aduh saya lagi kangen sama anak, coba ngobrol dari seng itu kan gitu. Terus 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu anaknya datang. Masih ada berarti sampai sekarang juga ya? Masih ada, karena kita nggak bisa menganggap tabu itu. Karena kalau misalnya kita tabu dengan hal tersebut, menurut saya yang memang masih ada di dalam lingkup akademisi gitu ya, hal itu justru malah diteliti oleh orang luar. Jadi mungkin kalau diteliti sama orang luar, nanti ilmunya akan dapat sama orang luar ya. Kenapa gak diteliti oleh kita aja gitu? Nah gitu, itu pertanyaannya. Kenapa kita sendiri nggak mau meneliti apa yang menjadi budaya kita sendiri gitu? Jadi pernah saya baca satu literasi di mana bahan kuningan itu dapat menghantarkan gelombang yang memang sama antara titik A dan ke titik B. Saya nggak tahu rumusnya apa karena memang saya bukan di bidang itu bergeraknya. Nah, si gelombang itu diteliti oleh orang Jerman dan itu ditemukan sebagai penyambung alat telekomunikasi saat ini. Jadi buat sinyal gitu ya? Ya, buat sinyal. Jadi kalian bisa lihat di handphone kalian masing-masing bahan dasar dari SIM card itu yang paling penting itu dari apa? Sekarang kan udah ada SIM nih ya, SIM card gak dipakai, tapi di handphone juga masih ada kuningan ya? Ya, di handphone pasti tetap ada kuningan. Dan timah-timahnya juga ada kan? Itu dari apa namanya? Seeng atau tadi? Ya, dari kuningan, dari seng kuningan itu. Seng kuningan ya. Kalau kalau bahasa namanya tuh bukan seeng ya, tempatnya tuh? Wajan. Wajan. Seperti wajan kuningan dari bahan dasar kuningan. Berarti sebagai tips juga ya? Ya. Untuk orang-orang yang tidak punya HP, kalian harus telepatinya itu dari saya gitu. Halo ibu. Bisa dicoba dipraktekkan. Lah yang masih punya wajan dari kuningan, nanti coba dipraktek. Dan panggil dalam hati azam adimanta. Siapa tahu dia datang. Ya nanti ketemu sendirilah dalam circle yang berbeda kan gitu. Ya Allah. Oke, itu berarti konsep orang sakti. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin orang sakti zaman dulu mungkin gitu ya, kalau seandainya dia pingin hidup zaman sekarang, dia tidak akan memakai kekuatannya ya. Ya karena udah gampang gitu. Ya karena kan kalau di ajaran agama, ya kebetulan saya orang Muslim, di ajaran agama kalau misalnya saya buat dialektika gitu, karena kita kan sama-sama nih orang teater dong. Jadi sering di hidup saya itu sering coba mereka-reka drama gitu ya. Mereka-reka drama tuh kayak gini. Allah tuh kan nggak seneng sama yang serakah gitu. Kalau misalnya sekarang udah ada HP gitu, ya kalau udah ada HP kenapa harus ada telepati gitu? Ya udah tuh beli pulsa tuh seetik mah gitu ya. nggak modal seetik mah gitu. Nah sekarang ada telepati, kita bisa pakai HP, terus masih harus dua-duanya kita kuasain kan ribet juga gitu Terus juga konotasinya jadi serakah amat sih nih, udah dikasih kemudahan nggak lewat telepati langsung sampai lewat HP, kenapa harus telepati juga, walaupun memang ada beberapa orang yang memang mempelajari telepati tersebut gitu. Oke, berarti udah lumayan nih, ada pencerahan gitu. Nah, ini kan orang-orang sakti dulu ya, kita perbandingkan sekarang gitu ya. Kan orang-orang sakti dulu itu ada istilah mantra. Jangjawokan gitu ya. Kalau Sunda jangjawokan. Jadi contoh gitu ya. Tring, jadi gitu ya. Nah, untuk zaman sekarang itu saya juga tahu lah ada aplikasi itu. Aplikasi itu maksudnya diaplikasikan dari mantra ke zaman sekarang itu paling cuma password suara. Nah, selain itu kira-kira yang dapat diteliti dari jangjawokan itu apa untuk diaplikasikan di zaman sekarang? Jangjawokan ini rada menantang ini sebenarnya nih. Pertanyaannya cukup berbobot juga, tapi gini ya, kalau menurut saya tuh kayak mantra, terus doa-doa orang zaman dulu gitu kan. Kita tahu lah dunia-dunia seperti itu yang memang
notabene di tanda kutipkan itu kita sering menganggapnya itu adalah sebuah musyrik gitu kan. Tapi menurut saya letak musyrik atau tidaknya itu bukan pada ketika orang bakar kemenyannya, ketika orang itu bertapanya gitu, bertapa begini terus gitu kan. Itu tidak menjamin bahwasannya orang itu musyrik. Bagaimana media tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, tentu hal tersebut menjadi konteks yang berbeda pula gitu dalam kehidupan. Makanya saya pribadi tidak membiasakan diri untuk tidak mudah menilai, tidak cepat menilai, lebih mempelajari terlebih dahulu bahwasannya ketika adanya mantra-mantra tersebut bukan arti kata kita udah nggak perlu belajar tentang masalah mantra tersebut, tapi coba pahami apa yang ada di dalam kandungan maksud tersebut gitu. Maksud mantra tersebut. Tapi gini ya, kadang kan ada nih ilmu-ilmu teluh, santet gitu. Terlaksana, tapi kalau berbicara dalam kontekstual agama, yaitu melanggar ajaran-ajaran agama gitu. Tapi ya itu terlaksana. Ya, ada izin mungkin ya. Ada izinnya gitu. Bukan ada izinnya dari pemerintah ya, bukan. Tapi kenapa kok kalau misalnya Allah itu tidak menghendaki, kenapa dikabulkan gitu? Maksud yang jelek itu terhadap orang lain, maksud seseorang yang jelek kepada orang lain gitu, kenapa terkabul? Mungkin sekarang gini ya, kalau saya pernah menulis dalam satu quote. Jadi yang sekarang mustahil, mungkin di beberapa tahun kemudian itu akan menjadi lumrah seperti biasa. Ini santai ya? Santai. Ya kayak halnya HP aja gitu. Video call ataupun kita nelpon. Dulu mungkin ya di zamannya sebelum ada HP itu mereka menganggap orang-orang sakti yang tadi dibilang menganggap itu mustahil. Tapi kan sekarang udah lumrah ya. Udah lumrah. Nah, mungkin kalian juga guys pada pernah mikir gak? Kalau zaman dulu itu kita boro-boro mikirin HP yang tinggal disentuh langsung connect kan. Nah sekarang tapi terjadi, yaitu hidup berawal dari mimpi kan. Jangan berhenti bermimpi gitu. Iya, jangan berhenti bermimpi. Kembali ke jangjawokan ya. Ke jangjawokan berarti untuk zaman sekarang nih, peneliti jangjawokan gak apa-apa lah ya. Peneliti jangjawokan kadang itu ternyata berarti harus benar-benar ya supaya bisa diaplikasikan kan gini ya. Jangjawokan itu ada yang contoh gini, kita jangjawokan untuk supaya kita terlihat ganteng gitu atau terlihat cantik gitu. Nah, kenapa kok kita baca seperti itu? Muka kita kelihatan sama orang tuh jadi ganteng gitu. Ya pada pas-pasan. Nah, mungkin peneliti belum sampai ke sana ya. Atau ada istilah inner beauty gitu. Ada konteks karismatik yang muncul sejak lahir gitu ya, kayak Soekarno gitu kan. Itu udah bawaan dari lahir mungkin karismatiknya ke bawah. Tapi gini ya, kalau kita dalam beribadah itu meminta sesuatu ya wajar kan. Meminta sesuatu kepada Tuhan kita itu kan wajar. Artinya gini, mau itu lewat operasi plastik kah, kalau nggak bisa membayar biaya operasi plastik ya cuman bisa berdoa, ya itu sama aja gitu, ya itu syariatnya lewat ke sana lah gitu. Kita berikhtiarnya itu lewat ke sana. Tapi kan barangkali nanti kan ketika jangjawokan itu diucapkan, terus kita itu di satu hari itu tidur dan tiba-tiba ada banjir bandang yang menerjang gitu, tiba-tiba muka kita kebasuh sama air kan ganteng kan enggak. Suatu hal yang memang mungkin saja terjadi kan gitu. Tiba-tiba ganteng secara instan gitu, nggak perlu operasi plastik lagi, mau coba bisa jadi itu. Bab jangjawokan ya. Mungkin kalau dulu itu lebih berperannya ke itu ya, ke sugesti gitu ya. Sugesti. Kita percaya diri dengan itu, berarti yang paling utama adalah orang yang memberinya.
Misalnya gini, ada tokoh nih, bah, saya pingin ganteng di iklan. Mimpi itu. Ya maksudnya pingin ganteng, tapi karena si Mbah itu dipercaya, coba kamu amalkan ini. Padahal mungkin ya, si Mbah itu cuma iseng aja. Contoh gini, aing kasep aing kasep asik aing 10 kali, sok insya Allah kasep. Nah contoh ini, saya asal itu bukan yang jawabkan ya, asal itu. Nah bagian dari mantra lah. Nah, itu dianggap oleh si pasien atau dianggap oleh si orang yang nanya itu, oh berarti bener nih. Jadi dia timbul rasa pedenya. Mungkin kayak itu masuk ke sugesti gitu. Nah, kalau berbicara masuk ke sugesti gini ya. Berarti inner gitu ya. Inner suggestion. Inner beauty-nya muncul karena kepedean ya, karena sugesti. Ya memang di hidup kita itu dipengaruhi oleh sugesti sangat banyak sekali. Misalnya nggak mungkin saya itu ganteng misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mempercayai diri saya ingin ganteng, ya banyak cara kan untuk menuju kegantengan itu sendiri dengan merubah baju penampilan yang lebih perfect itu kan banyak cara. Jadi kalau konotasi saya sendiri masalah dalam kontekstual sakti atau tidaknya, saya lebih memandang bagaimana kemungkinan cara untuk mencapai sesuatu yang memang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Jadi ingat perkataan teman kita Arif. Wah, kegantengan ini menyiksaku. Sorry Arif. Ya guys, jadi kita itu ditemukan dalam satu ruang lingkup teater. Nah, di teater itu banyak tuh, ada Arif, ada Jejen, ada Aroni kan. Ada segala macam. Jadi kita itu udah terbiasa di setting dulu dari otak nih, kita pengen jadi apa nih, jadi presiden. Oke, besok jadi presiden. Besok berubah lagi jadi setan, besok jadi setan. Tinggal rubah-rubah peran. Berarti orang ganteng cuma satu ya. Arif. Ya. Karena beliau tuh kegantengannya menyiksanya. Iya, menyiksanya itu. Mungkin satu-satunya orang yang pengen jelek. Iya, jadi cita-citanya Arif itu dulu pengen jelek gitu, pengen menikmati menjadi orang jelek, tapi nggak berhasil. Coba bayangin tuh. Aduh, sorry Rep, jadi gimana? Sementara Jejen bercita-cita ingin ganteng. Kalau lagi tuh. Aduh, enggak guys. Ini jadi tempoku muridna ya, jadi hujat. Oke, kembali ya. Kan pengalaman pribadi nih, pribadi saya. Itu bertemu dengan orang yang saya katakan sakti zaman dulu lah ya. Sakti dalam istilah ortodok atau sakti zaman dulu, bukan zaman sekarang gitu. Dan sekarang itu masih ada gitu. Saya pernah bertemu dengan yang saya ceritain di YouTube ini juga. Ada keturunan Raja Galuh itu. Beliau itu gini ceritanya. Beliau itu ke Arab Saudi, ke Arab, terus dikasih sama kerajaan Arab itu kain ihram. Nah, kain ihram khusus lah, karena mungkin saya tidak tahu lah apakah ada koneksi antar kerajaan Galuh sama kerajaan Arab sampai orang kerajaan Arab itu tahu kalau dia itu keturunan raja dan dia dikasih. Ketika dipakai kain ihram itu, tahu kan penjaga di Ka'bah itu, dia langsung seperti awas-awas gitu ya, seperti mempersilahkan untuk bertawaf atau untuk mendapat ke Hajar Aswad langsung. Nah, itu belum cerita saktinya. Nah, cerita saktinya itu yang saya tidak bingung lah untuk percaya atau tidak, tapi beliau bercerita gini. Suatu hari beliau tuh udah ada di Jawa Barat ya, udah ada di kampungnya. Ada wangsit. Ya, di antara wangsitnya bertemu dengan saya ya, di antaranya gitu. Dan beliau ngomong, "Saya kesini tuh menunggu kamu." Itu kan saya seperti hidup di zaman dulu gitu ya. Nah, yang saktinya gini. Dan itu salah satu wangsit satunya lagi, beliau tuh pernah disuruh untuk jumatan ke suatu bukit, hutan, bukan hutan juga, kalau hutan makan belantara, tapi untuk suatu bukit yang jarang orang. Jumatan nanti kamu ke sana, jangan ke masjid. Dan dia enggak jumatan ke sana, enggak jumatan ke masjid itu, ke gunung gitu ya, ke bukit itu. Dia jumatan di tempat biasa. Yang jadi masalah ketika jumatan di tempat biasa, perasaan dia itu udah di Mekah. Mekah, dan kita tahu lah ya secara real waktu kan beda ya antara waktu di sini sama waktu di Mekah. Dan yang jadi masalah karena perasaannya di Mekah, beda waktu di sini dia
Amarna itu mah keur salat gitu ya mah kakara kumaha gitu nya di Mekah mah kakara ieu ya mah geus salat. Nah itu jadi sampai-sampai di kampung tersebut ricuh gara-gara beliau beda sholatnya, beda jumatannya meskipun di tempat beda yang sama karena emang beda waktu. Nah itu loh. Sampai-sampai saya gini, oh berarti zaman dulu yang mitos-mitos ini jalan ke Mekah itu mungkin konsepnya seperti itu. Nah itu orang sakti zaman dulu yang masih ada. Tapi harus diteliti juga ya. Harus diteliti juga, kayak misalnya kan gini, kalau misalnya itu bukan kapasitas saya untuk menjawab deh ya. Itu saya juga belum ngalamin, tapi yang pernah saya alamin itu bahwasannya di alam semesta ini ada yang namanya ibaratnya memory card di alam gitu, memory card alam gitu. Jadi kan pernah ada ya kalau misalnya di daerah itu tuh pernah ada suara gamelan-gamelan seperti itu yang nanti jam 2 itu bakalan kedengar suara gamelan-gamelan berbunyi gitu. Nah, ternyata ketika diteliti oleh ilmuwan itu saya lupa lagi itu dari ilmuwan mana ya. Saya juga kurang begitu paham dengan ilmuwan tersebut gitu. Memang di alam semesta ini ada satu ruang untuk menyimpan sebuah memori ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, dan itu akan terulang secara otomatis. Terulang secara otomatis kalau dalam sudut pandang akademisi itu sendiri gitu. Nah, artinya apa kalau misalnya dengan hal mistis, saya sih lebih kepada mistis memang ada ya, karena gaib, kalau misalnya nggak ada gaib ya gimana kita bisa mempercayai ciptaan-ciptaan Allah gitu, dan Allah itu sendiri sebagai Tuhan yang kita sembah gitu, maha gaib ya. Maha gaib ya, tapi ya itu tergantung dari persepsi orang itu masing-masing, maukah percaya dalam sisi akademisi ataupun sisi yang lainnya, itu bagaimana jalan kita untuk memahaminya tersebut lah gitu. Mungkin seiring waktu hal-hal tersebut bisa menjadi lumrah. Maksudnya bisa jadi oh itu hal yang biasa gitu. Seperti halnya kita ngobrol pakai HP gitu. Ya karena memang hal yang tidak lumrah terkadang gini ya. Teman-teman jangan pernah ngeremehin orang-orang yang memang tidak memikirkan sesuatu hal yang banyak orang memikirkan, tapi dia memikirkan. Tapi di kemudian hari orang tersebut muncul dengan identitas yang berbeda itu, dan itu laku gitu loh. Tapi salahnya orang ketika dia memunculkan identitas, bukan salah tapi ketidaktepatan dalam proses dia menjalani ya. Ketidaktepatannya itu dia berorientasi untuk eksis, tapi berorientasi untuk ibarat kasarnya menghasilkan profit. Nah, hal-hal ini yang memang ada apa ya, perjalanan spiritual saya gitu. Yang namanya spiritual kan itu yang ya apapun yang berbau dengan spiritual itu yang mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Apapun jalannya, mau jalannya ke kanan dulu atau ke kiri dulu baru ke kanan gitu, atau tetap lurus gitu kan, banyak cara lah. Nah, dalam perjalanan hidup saya gitu untuk memahami suatu kemungkinan yang terjadi, banyak sekali yang memang diantarkan itu melalui permasalahan-permasalahan yang menurut saya nggak logis gitu. Nggak logis sama sekali gitu. Kayak misalnya di video sebelumnya itu saya lihat itu Ajohan ngebahas tentang berbicara dengan tanaman, kan gitu ya, berbicara dengan tanaman. Nah, kalau untuk berbicara dengan tanaman itu sendiri, jujur untuk saya pribadi gini, saya pernah mengalami sebuah perjalanan hidup saya di mana 3 hari saya nggak makan, bukan karena sengaja, karena memang nggak punya duit, kelaparan. Terus itu
itu terus sering saya mengalami hal tersebut gitu ya. Pada akhirnya saya itu bukan dipercayai juga sih, tapi dititipkan oleh seseorang untuk Zam, ini tolong dong rawatin tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, mulai dari sana, oh tanaman itu berguna juga. Jadi saya terhindar dari kelaparan itu mulai dari tanaman itu sendiri gitu. Terus menjalankan itu dengan rasa, akhirnya panen. Dan panen itu ada ya, kalau misalnya kalian yang nonton itu nyimpan kontak saya itu di DP saya itu gambar tanaman pakcoy. Itu daunnya besar banget. Daunnya besar banget, nggak wajar. Dan itu saya nggak pakai kimia. Memang yang nanam bukan saya, tapi sahabat saya. Nah, dia nggak mau pakai kimia, terus ya alami aja lah. Karena kalau misalnya organik kan kita harus uji lab dulu, terus normalisasi lahan dulu, kan ribet lah itu perizinannya. Udah kita pakai organik aja, seminimal mungkin kita tidak menggunakan kimia. Bahkan urea kimia juga kita tidak menggunakan full semuanya mah. Apa yang ada di alam itu yang digunakan gitu. Sampai dari tanah yang kering kita olah lewat pengomposan langsung di tanah, sampai si tanah itu bisa diolah, bikin bedengan, ditanemin, terus nerima hasilnya. Dan ada tanaman buah labu air yang sama sekali nggak ditanam sama kita, dan itu mungkin ada 80 sampai 100 buah labu yang udah dipetik. Jadi gede, pokoknya mah ama panjang orok sama buah itu mah gede lebih gede buahnya gitu daripada orok gitu, orok manusia bayi. Nah, dari hal tersebut saya belajar. Masuk ke bulan Ramadan gitu ya, saya melihat sebuah dinamika kehidupan yang real di mata saya itu terlihat. Apa? Ada kelompok-kelompok masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang sidak ke warung-warung yang buka di tengah bulan puasa. Karena dalil-dalil sebagai macam lah, dengan dalil-dalilnya, dengan pemahaman-pemahaman ya tidak salah, tapi kalau saya pribadi ketika waktu itu saya tidak memiliki uang, ataupun ada yang berhak lebih marah daripada itu. Saya lihat gini ya, itu orang di bulan puasa marah-marah sama pemilik warung, ngobrak-ngabrik warungnya supaya tutup dan tidak tidak melayani orang ketika bulan Ramadan. Nah, ini benar gak sih orang tuh? Saya masih cross check lagi pengetahuan yang memang saya lihat langsung gitu. Saya cross check lagi kebenarannya, ini benar apa enggak ini orang ini. Tapi kalau secara agama ya benar. Kita nggak boleh menyediakan seseorang untuk berbuka, tapi dia pun masih kuat gitu. Benar secara agama. Tapi kalau ditinjau dari kelogisan, nggak logis menurut saya. Karena ada orang yang jauh lebih berhak untuk ngobrak-ngabrik itu. Yaitu orang yang memang gak punya rumah, terus tinggalnya di jalan, yang setiap hari gak cuman bulan Ramadan aja dia melihat orang keluar masuk rumah makan itu ya enak-enak aja, tapi dia gak marah. Artinya kearifan itu yang memang banyak orang saat ini gak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain yang memang merasakan hal kelaparan itu. Ya mungkin cara gitu ya, cara mengaplikasikan. Kita tidak bisa menjudge bahwa itu benar, ini benar, salah, itu salah, ini salah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi intinya beliau bilang pertimbangan, Kang Azam itu pertimbangan cara melihatnya itu seperti itu ya, bukan berarti beliau menyalahkan yang ngobrak-abrik juga gitu. Ya, tapi
pandangan beliau itu seperti itu yang tadi dijelaskan. Iya. Nih, kena waktu dulu ya, nanti di-cut dulu ya. Oke, siap. Nah, kesimpulannya ya, ada beberapa poin yang saya enak ya. Yang pertama, untuk para orang-orang penakut jangan takut gitu ya. Karena jangan takut ketika mendengar suara ketawa, suara gamelan di hutan gitu, jangan takut. Ya, tapi cari sumbernya di mana. Mungkin itu ada tip ataupun video recorder. Ya, maksudnya recorder alam gitu. Recorder alam lah. Ya, intinya jangan takut lah, intinya jangan takut. Terus yang kedua, bahwa kita tidak boleh, bukan berarti tindakan kita itu salah. Bahkan tindakan salah pun bisa jadi benar menurut orang yang memahaminya itu benar. Ya. Tindakan itu bisa salah, meskipun menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah. Jadi pandangan-pandangan orang lain jika ingin semuanya sama itu sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Nah, intinya gitu. Jadi kita berbuat salah nih ya. Saya berbuat salah. Ya. Tapi orang lain ada yang menganggap itu benar, mungkin akan jadi benar ya. Mungkin akan jadi benar menurut orang lain. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan kan. Iya. Jadi intinya jangan untuk season ini part 1 ya, karena memorinya mungkin bakalan cukup. Nanti dilanjutkan lagi mungkin setelah dipindahkan dulu memorinya ya. Tapi ini akan saya jadikan part 1-nya. Oke. Jangan pernah takut, lakukanlah apa yang kamu impikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.